Lihat bagaimana para tahanan ini melarikan diri dari penjara pada tanggal 29 Januari 1990. Hari di mana para tahanan harus menonton program tersebut secara massal. Dan televisi begitu menarik sehingga semua orang terpaku pada televisi dan tidak memperhatikan mereka ketika mereka mulai keluar dari kamar mereka satu persatu dan berkumpul di pintu masuk terowongan setelah para penjaga berganti shift. Curly mengeluarkan sebuah buku dan mulai mendaftar, dan satu persatu orang masuk ke dalam terowongan, diikuti oleh David. Dan mereka semua bergegas maju melalui terowongan, segera merangkak ke mulut lubang dan menunggu untuk bertemu. Tetapi, penjemputan lambat muncul dan mereka sudah mulai kehabisan oksigen. Mata-mata yang menonton pertunjukan itu melihat begitu banyak orang yang hilang dan langsung menyadari bahwa mereka akan keluar dari penjara dan bergegas menuju sel. Hanya untuk dihentikan di tengah jalan oleh rekannya. Dia dihentikan di tengah jalan oleh rekannya, yang langsung mengungkapkan identitasnya sebagai mata-mata. Ternyata mereka sudah lama mengetahui bahwa mata-mata itu adalah mata-mata sipir. Karena pada satu titik selama program berlangsung, mata-mata itu mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada David, yang melihat pola pada kotak dan dengan cepat teringat bahwa rokok semacam ini hanya pernah terlihat di sipir. Jadi dia memutuskan bahwa mata-mata itu telah mengkhianatinya. Untungnya, orang yang bertanggung jawab atas penjemputan menemukan penanda pada waktunya untuk melubangi pintu keluar dan David segera naik. Kemudian yang kedua, dan yang ketiga pada saat mata-mata itu berlari ke sel, Curly adalah satu-satunya yang tersisa. Curly, karena takut mata-mata itu akan pergi dan memberitahukannya, bergegas maju untuk menghentikannya dan bergulat dengannya, dan segera menjatuhkannya. Di sisi lain, orang-orang yang telah melarikan diri mulai bergerak ke bus. Pada titik ini, saudara Beard melihat bahwa Curly belum keluar dan ingin kembali untuk menjemputnya, tetapi di dalam sel Curly telah pingsan dan mata-mata itu sendiri telah ditikam olehnya. Mengetahui sepenuhnya bahwa ia tidak bisa melarikan diri, ia memutuskan untuk tinggal dan mengulur waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Dan pada saat ini program televisi telah selesai dan semua orang keluar dari kamar mereka satu persatu. Teman di koridor melihat bahwa waktu hampir habis, memberitahu para tahanan lain tentang penggalian terowongan. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka sangat bersemangat sehingga mereka semua berlari menuju pintu masuk terowongan. Ketika para penjaga melihat hal ini, mereka tampaknya telah menebak apa yang sedang terjadi dan bergegas pergi untuk meminta bantuan. Dan kerumunan orang yang telah melarikan diri dari luar penjara semuanya berada dalam posisi di dalam bus untuk melihat Brother Beard yang belum kembali. David mengatakan untuk menunggu 3 menit lagi, tetapi setelah 3 menit masih belum ada tanda-tanda mereka dan dia harus meminta sopir untuk mengemudi. Mobil baru saja melaju beberapa meter ketika saudara Beard tiba-tiba muncul. David buru-buru menyuruh sopir untuk berhenti dan menjemput Beardy. Namun sayangnya, Curly tetap tidak muncul. Tak lama kemudian, sejumlah besar penjaga penjara akhirnya tiba di sel dan segera menghentikan yang lain yang mencoba melarikan diri. Hanya ketika mereka melihat pintu masuk terowongan, barulah mereka menyadari keseriusan situasinya. Sipir sangat marah ketika mendengar berita di telepon. Dia tahu bahwa insiden ini tidak hanya akan membuatnya kehilangan posisinya, tetapi juga banyak masalah. Film ini didasarkan pada kisah nyata dari 49 orang yang melarikan diri, menjadikannya pelarian terbesar dalam sejarah Chili. Anehnya, mereka bukanlah penjahat, tetapi sekelompok orang yang percaya pada kebebasan dan demokrasi. 17 tahun kemudian, seorang penguasa baru berkuasa dan tidak hanya mengampuni semua pelarian, tetapi juga memberi mereka kebebasan sejati. Terima kasih telah mengikuti. Lebih banyak lagi dalam edisi berikutnya.